Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dengan nomor WP 2412025. Saya akan mempresentasikan tentang reaktor kimia. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama pengantar reaktor kimia, yang kedua jenis reaktor kimia, yang ketiga desain dan aplikasi reaktor. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengantar reaktor kimia. Definisi dan peran reaktor kimia. Definisinya itu, reaktor kimia adalah sebuah wadah atau sistem yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya reaksi kimia secara terkendali, biasanya untuk tujuan industri atau penelitian. Produksi di industri. Reaktor kimia digunakan untuk produksi massal berbagai bahan seperti obat-obatan, plastik, dan pupuk. Signifikasi reaktor ini memainkan peran sentral dalam industri kimia untuk memenuhi kebutuhan bahan kimia berkualitas tinggi secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi desain reaktor. Yang pertama, waktu tinggal. Durasi waktu reaktan berada dalam reaktor mempengaruhi tingkat kemajuan reaksi dan pembentukan produk yang diinginkan. Yang kedua, volume reaktor. Ukuran reaktor ditentukan berdasarkan kapasitas produksi dan sifat reaksi, seperti tingkat eksotermik atau endotermik. Yang ketiga, suhu dan tekanan. Kondisi operasional ini harus dipertahankan dalam rentang waktu optimal untuk meningkatkan laju reaksi sekaligus mencegah risiko kegagalan sistem. Yang keempat, katalis. Keberadaan katalis mempengaruhi efisiensi reaksi dengan mempercepat mekanisme tanpa mengubah produk akhir. Poin selanjutnya, pentingnya efisiensi desain reaktor. Yang pertama, kinerja optimal. Desain yang baik memastikan bahwa konversi reaksi dan selektivitas produk mencapai tingkat maksimal dengan meminimalkan kehilangan energi. Yang kedua, keselamatan. Desain yang efisien mampu mengurangi potensi risiko seperti overpressure, overheating, atau kebocoran bahan kimia. Yang ketiga, efektivitas biaya. Reaktor yang dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi energi dan penggunaan bahan dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis reaktor kimia. Yang pertama, reaktor batch. Prinsip kerjanya, reaktor batch bekerja dengan memasukkan bahan baku ke dalam wadah reaksi, menjalankan reaksi untuk periode waktu tertentu, kemudian memasangkan produk sebelum siklus berikutnya dimulai. Yang kedua, aplikasi utama. Digunakan dalam produksi farmasi, makanan, dan bahan kimia berkualitas tinggi di mana kontrol ketat diperlukan pada setiap produksi batch. Yang ketiga, keuntungannya. Fleksibilitas tinggi untuk mengubah formulasi atau kondisi reaksi, ideal untuk produksi skala kecil. Kelemahannya itu kurang efisien untuk produksi massal karena memerlukan waktu henti antara batch. Yang kedua, reaktor tangki pengaduk kontinu. Prinsip kerjanya, reaktan dimasukkan secara terus-menerus ke dalam tangki dengan pengadukan konstan, sementara produk dikeluarkan pada laju yang sama, menjaga volume tetap konstan. Aplikasi utama banyak digunakan dalam industri kimia besar seperti pengolahan bahan kimia cair, fermentasi, dan reaksi polimerisasi. Yang ketiga, keuntungan. Mampu beroperasi secara kontinu dengan efisiensi waktu tinggi, kemudian kontrol suhu dan kecepatan reaksi yang baik. Yang keempat, kelemahannya memerlukan teknik desain dan pengendalian yang lebih kompleks untuk memastikan hasil yang konsisten. Yang ketiga, reaktor aliran pipa. Efisiensi tinggi, memungkinkan konversi reaksi kimia dengan optimal di sepanjang reaktor. Biaya operasional rendah, memanfaatkan keluasan aliran berbentuk plug flow untuk mengurangi kebutuhan pengadukan mekanis. Selanjutnya, desain fleksibel, cocok untuk aplikasi dalam industri besar maupun kecil. Poin yang ketiga, desain dan aplikasi reaktor. Keunggulan dan keterbatasan jenis-jenis reaktor. Reaktor batch, fleksibel untuk berbagai produk, tetapi tidak cocok untuk produk skala besar. Reaktor kontinu, efisiensi tinggi dan produksi stabil, namun membutuhkan biaya instalasi yang tinggi. Reaktor semi-batch, kombinasi keunggulan batch dan kontinu, namun sulit dioptimalkan untuk beberapa aplikasi. Aplikasi industri reaktor. Yang pertama, industri kimia digunakan untuk produksi bahan kimia seperti amonia, metanol, dan asam sulfat. Yang kedua, industri farmasi, berfungsi dalam sintetis bahan aktif farmasi untuk obat-obatan. Yang ketiga, industri energi,
mendukung produksi bahan bakar alternatif seperti bioetanol dan biodiesel. Persamaan desain untuk reaktor. Yang pertama, efisiensi konversi, memaksimalkan efisiensi penggunaan bahan untuk reaksi kimia. Yang kedua, kontrol suhu, menjamin kestabilan dan optimalisasi suhu selama proses reaksi berlangsung. Yang ketiga, distribusi aliran, memberikan desain optimal untuk mendukung distribusi aliran bahan secara merata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.